Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam sesuai dengan waktu di mana teman-teman melihat video ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi kita, bukan untuk menggurui, namun kita sama-sama belajar agar lebih ingat lagi materi ini. Di sini saya sudah sedikit mensummary agar mudah dipahami. Materinya adalah mengenai statistik keuangan yang merupakan bagian dari mata kuliah Official Statistik Distribusi dan Jasa pertemuan ke-12. Oke, dalam pembahasan kita kali ini ya, kita akan membahas 3 topik. Tapi karena topik ketiga ini akan dibahas di pertemuan ke-13, maka fokus kita sekarang adalah topik pertama dan topik kedua, yaitu statistik keuangan BUMN dan BUMD serta statistik mengenai lembaga keuangan. Oke, kita masuk yang pertama mengenai statistik keuangan BUMN dan BUMD. Kita tahu bahwa BUMN adalah badan usaha milik negara dan BUMD adalah badan usaha milik daerah, di mana ini adalah suatu perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Untuk apa sih kita mengumpulkan data statistik BUMN dan BUMD ini? Maka tujuannya adalah untuk menyediakan dan menyajikan data aktiva, pasiva, pendapatan, biaya, laba, dan rasio keuangan perusahaan secara sektoral maupun kelompok usaha. Penjelasan mengenai apa itu aktiva, apa itu pasiva, dan bagaimana konsep pendapatan serta biaya laba dan rasio keuangan akan kita bahas di slide selanjutnya. Lalu siapa yang menjadi responden dalam statistik ini? Yaitu seluruh perusahaan BUMN dan BUMD yang meliputi seluruh kategori usaha, baik itu migas, non-migas, dan sebagainya. Jadi seluruh perusahaan BUMN dan BUMD. Dan beberapa pengecualian yang akan kita jelaskan di slide selanjutnya nanti. Lalu bagaimana sumber datanya? Sumber datanya itu adalah perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang sudah diaudit oleh BPKP. Yang dia itu di mana nanti kan kita melihat laporan keuangannya. Nanti laporan keuangannya itu berisi neraca akhir tahun dan laporan laba ruginya selama 1 tahun. Yang nantinya data itu akan diolah oleh BPS Pusat. Nah, sebelum kita lanjut, tadi seperti saya jelaskan bahwa apa itu aktiva, pasiva, pendapatan, rasio keuangan, dan sebagainya. Mari kita bahas dulu mengenai konsep dan definisi yang akan kita pegang sampai dengan slide-slide selanjutnya. Pertama adalah laporan keuangan. Sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Ya, laporan keuangan itu adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Jadi ini adalah suatu bentuk laporan ya, laporan dari suatu perusahaan yang isinya itu apa? Yaitu isinya neraca, lalu laporan laba ruginya, dan laporan perubahan modalnya seperti apa. Yang kedua adalah aset. Aset ini biasa dikenal juga dengan istilah aktiva. Jadi kalau di laporan keuangan kita biasa menuliskan atau melihat aset ini dengan nama aktiva. Aktiva adalah harta ya, harta perusahaan itu baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Maksudnya apa? Berwujud adalah misalnya seperti mesin, traktor yang dimiliki oleh suatu perusahaan pertanian. Atau misalnya Pertamina punya kilang minyak ya, dan sebagainya. Lalu apa itu yang tidak berwujud? Contohnya adalah hak paten. Misalnya perusahaan A memiliki hak paten terhadap suatu obat jenis tertentu. Nah, itu adalah konsep di mana aktiva bukan hanya berwujud nyata, tapi juga ada yang tidak berwujud seperti hak paten tadi. Yang bisa bermanfaat bagi pemiliknya di masa yang akan mendatang maupun di masa sekarang. Yang ketiga ada namanya hutang atau liabilitas. Hutang itu biasa dikenal juga dengan liabilitas. Di mana liabilitas itu sebenarnya adalah kewajiban ya. Kewajiban untuk perusahaan itu atau klaim kreditur atas aset kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini adalah suatu kewajiban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Lalu kita juga mengenal nanti namanya ekuitas. Ekuitas adalah nilai daripada liabilitas. Mohon maaf, adalah nilai daripada aktiva atau aset tadi, nilai daripada aktiva dikurangi dengan nilai daripada hutang atau liabilitasnya. Jadi ekuitas adalah nilai daripada aktiva dikurangi dengan hutang atau liabilitas tadi.
Dan rumusnya bisa dibalik ya. Berarti kan kalau kita mencari aktiva, berarti ekuitas ditambah dengan liabilitas atau hutang. Adanya laba atau rugi. Ini sudah pasti sering kita dengar bahwa dia merupakan selisih antara pendapatan dengan biayanya. Artinya dalam usaha misalnya kita buka warung kan, kita dapat pendapatan sekian dengan modal atau biaya sekian. Itu adalah laba atau rugi. Nanti bisa laba atau untung, bisa juga rugi. Nah, dalam statistik BUMN dan BUMD ini ada beberapa hal atau beberapa variabel yang nantinya kita hasilkan, yaitu kepemilikan perusahaan daerah, kegiatan perusahaan, lalu ada neraca, tenaga kerja, laba rugi, serta jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan itu. Banyak variabelnya. Lalu kalau kita lihat, apa sih yang dianalisis nanti untuk melihat seberapa besar produktivitas perusahaan, seberapa besar efektivitasnya, seberapa besar efisiensinya. Yang kalau dalam kita digunakan dalam pasar modal itu digunakan untuk melihat cocok nggak sih perusahaan ini kita beli sahamnya dan sebagainya. Maka di sini pun ada beberapa seperangkat analisis yang bisa kita gunakan dalam BUMN dan BUMD ini, yaitu ROE atau return ROI ya, ROI, return on equity. Jadi intinya adalah pendapatan bersihnya atau laba bersihnya dibagi dengan equity atau ekuitas. Ya, ekuitas tadi adalah aktiva dikurangi dengan liabilitas atau hutang. Lalu ada total debt to equity ratio. Jadi rasio antara hutang dengan ekuitasnya. Jadi kalau dalam hutang negara kan kita kenal dengan debt to PDB. Jadi hutang, rasio debt to PDB adalah rasio hutang terhadap PDB. Dalam konsep ini kita mengenal namanya rasio hutang terhadap ekuitas yang merupakan modal utama perusahaan. Jadi kalau misalnya ternyata debt-nya itu lebih besar daripada ekuitasnya, maka kita bisa katakan bahwa apabila hutang jatuh tempo, maka perusahaan itu tidak mampu untuk membayar gitu ya. Ada profit margin, solvabilitas, current ratio dari BUMD. Kita lihat juga bahwa ada publikasi yang dikeluarkan oleh BPS yang tadi dijelaskan, dan namanya Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara atau BUMD maupun BUMN maupun BUMD. Lalu yang kedua ada namanya statistik lembaga keuangan. Jadi kita menilai statistiknya secara BUMN, perusahaan BUMN dan perusahaan BUMD. Sekarang kita akan belajar mengenai statistik tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu adalah contohnya seperti bank, koperasi dan sebagainya. Dan nanti akan dibahas di konsep dan definisi. Apa sih tujuan kita mengumpulkan data itu? Pastinya kita harus mengetahui untuk mengetahui struktur kegiatan usahanya. Jadi kita harus tahu bahwa struktur kegiatan usahanya itu seperti apa sih, nah, gitu ya. Lalu kita juga mendapatkan data mengenai transaksi finansial. Lalu apakah bagaimana cash flow-nya dalam perusahaan lembaga keuangan tersebut, serta data tentang produktivitas dan biaya-biaya yang diperlukan oleh masing-masing kegiatan lembaga keuangan ini untuk menilai seberapa produktifkah perusahaan lembaga keuangan tersebut dan seberapa efisien dan efektifkah perusahaan tersebut gitu ya. Sehingga kita akan menghasilkan beberapa variabel ya. Mohon maaf ini bukan variabel sebenarnya. Ini adalah cakupan ya. Mohon maaf ya. Cakupan atau ruang lingkup. Jadi cakupan dalam lembaga keuangan ini menjadi konsep lembaga keuangan itu yang dicakup adalah perbankan baik itu konvensional maupun syariah, lalu perusahaan pembiayaan, lembaga pasar modal, asuransi, dana pensiun dan pegadaian, serta koperasi dan perdagangan falas atau valuta asing. Nah, bagaimana kita mengumpulkan datanya? Jadi pencacahan lembaga keuangan itu dilakukan di seluruh provinsi. Jadi di seluruh provinsi itu dilakukan pencacahan. Dengan beberapa pengecualian di mana BPR itu atau Badan Usaha Perkreditan Rakyat itu hanya dilakukan di sebagian kecil provinsi saja. Jadi BPR dan koperasi, usaha koperasi itu dilakukan pencacahan itu dengan cara sampel. Jadi di seluruh Indonesia, namun pengecualian untuk BPR dan koperasi itu seperti ini. Lalu bagaimana kita mendapatkan populasinya? Populasi banknya itu seperti dapat dari siapa? Dapat dari mana gitu kan? Nah, populasinya itu untuk jenis kegiatan lembaga keuangan itu diperoleh dari instansi yang menaunginya. Sebagai contoh, bank konvensional, bank syariah itu berarti ada di bawah pengawasan atau ada di bawah Bank Indonesia. Lalu nanti ada yang di bawah dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
Ya, nanti teman-teman bisa baca di slide-nya apabila ingin lebih tahu atau mencari di Google atau di internet lebih jauh mengenai OJK ataupun mengenai BI ya. Lalu kita lanjut, ada seperti analisis BUMN dan BUMD tadi, ada seperangkat konsep analisis yang akan kita gunakan dalam menganalisis yang biasanya disebut sebagai fundamental dari perusahaan itu. Jadi kita menghitung rasio BOPO atau beban operasional dibagi pendapatan operasional nantinya. ROA, ada ROI, lalu ada rata-rata NIM-nya. Nanti kita lihat gimana sih cara menghitungnya. Namun karena pen tab-nya ini bermasalah, mungkin saya tidak akan menghitung secara jelas di sini secara langsung ya. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut setelah dijelaskan mengenai 4 poin ini lebih lanjut. Yang pertama adalah rasio BOPO ya, atau rasio biaya operasional per pendapatan operasional. Secara ringkas rumusnya adalah seperti ini. BOPO adalah beban operasional dibagi dengan total pendapatan operasional dikali 100 untuk melihat persentasenya. Jadi apabila BOPO-nya itu meningkat, maka kalau di sini apabila menurun ya, mengalami penurunan, maka operasional banknya itu tersebut semakin efisien. Jadi kalau nilainya semakin turun kan, berarti beban operasionalnya itu semakin hari semakin menurun gitu. Jadi dia semakin efisien perusahaannya. Kebalikannya apabila semakin meningkat si BOPO ini atau mengalami kenaikan, maka operasional bank itu semakin tidak efisien. Oke, jadi bisa dipahami. Nanti kita bisa melihat nilai beban operasional dan total pendapatan operasional ini di laporan keuangan perusahaan. Yang kedua adalah ROA atau Return on Asset. Nah, Return on Asset ini digunakan adalah indikator untuk melihat laba bersihnya terhadap total asetnya. Nah, sebenarnya saya cenderung untuk menggunakan rumus yang laba bersih ya, laba bersih dibagi dengan total aset. Jadi kalau teman-teman ingin memakai rumus yang ini juga diperbolehkan, tidak masalah. Jadi kalau kita menggunakan rumus yang ini, berarti kan kita laba sebelum pajak atau laba bruto dibagi rata-rata total aset. Rata-rata total aset adalah total aset di tahun misalnya kita berarti misalnya kita membandingkan tahun 2018 dan tahun 2019. Maka rata-rata total aset adalah penambahan antara dua ini dibagi dua gitu kan. Dan kalau misalnya kita menggunakan rumus ini, berarti kita membandingkan laba bersihnya, atau kalau di laporan keuangan nanti disebut sebagai laba tahun berjalannya, dibagi dengan total asetnya berapa dikali 100. Nanti kita bandingkan antara tahun 2018 dan tahun 2019. Oke. Nah, semakin besar ROA ini atau ROA ini, maka kita bisa katakan semakin besar tingkat keuntungan ya, tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Karena dia menghitung bagaimana perusahaan ini bisa mencapai laba atau keuntungan berdasarkan total aset yang ada. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga mirip-mirip dengan ROA, ada juga ROI atau Return on Equity. Itu ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kinerja lembaga keuangan itu dengan membagi antara laba setelah pajak ya, atau laba bersih dibagi dengan total equity atau total ekuitas, di mana kita tahu bahwa total equity tadi nilai daripada aktiva dikurang dengan hutang atau liabilitas. Dalam konsep ini kita berusaha menghitung bagaimana sih laba bersihnya itu terhadap total ekuitasnya gitu. Nah, maka dari hal ini kita bisa mengetahui produktivitas modalnya, yaitu ekuitas ini dalam memperoleh laba atau memperoleh keuntungan. Sehingga tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan apabila semakin besar itu mengindikasikan perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik atau dalam kondisi bermasalah itu semakin kecil, karena kan dia bisa mengelola ekuitasnya itu semakin baik apabila dia semakin besar, ya semakin produktif gitu.
Lalu poin yang keempat, atau analisis keempat adalah NIM atau Net Interest Margin, yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan ini dalam mengelola aktiva produknya. Jadi bagaimana kita mengelola aktiva-aktiva produknya. Jadi pembagian antara pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aktiva produktif. Di mana dia apabila nilainya semakin besar, menunjukkan semakin meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank. Nah, ini mungkin lebih kepada aset-aset yang menghasilkan bunga ya. Sebagai contoh misalnya kan perusahaan punya dana pensiun. Nah, dana pensiun itu mungkin senilai 100 miliar misalnya. Pasti dana pensiun tersebut tidak hanya disimpan oleh perusahaan, tapi diputar lagi baik itu di BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Sehingga dari situ nanti akan menghasilkan bunga. Nah, rasio ini menunjukkan semakin besar pendapatan bunganya dari aktiva-aktiva produktif tersebut. Sebagai contoh yang tadi. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana laporan keuangan. Apabila teman-teman ingin melihat laporan keuangan dari berbagai perusahaan, teman-teman bisa mengunjungi situs ini ya, yang IDX ini. Oh, tinggal dicari nama perusahaannya, di search nanti apa nama perusahaan yang diinginkan. Sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana laporan keuangan untuk bisa menghitung 4 analisis tadi. Sebenarnya analisis keempat ini ditunjukkan kepada lembaga keuangan, tapi di sini saya menyediakan datanya berupa perusahaan lembaga non keuangan ya, atau perusahaan biasa. Di mana saya melihat atau menganalisis perusahaan dari PT Astra International. Ini mungkin teman-teman atau kita semua sudah tidak asing lagi dengan nama ini ya. PT Astra International, punyanya Erick Thohir. Oke. Nah, biasanya di bagian awal ini ya, dalam laporan tahunan ini ya. Jadi ada ininya dari presiden direkturnya. Sekarang ini sudah Prijono Sugiarto ini. Lalu ada hasil audit ya. Hasil audit dari auditor karena ini laporan tahunan yang di sini oleh Dr. Andes Irahwan Tanu Direja ini. Oke. Jadi biasanya pertama itu dalam laporan keuangan itu ada namanya laporan posisi keuangan dan konsolidasian yang ini. Jadi kita bisa melihat bagaimana asetnya, ya, aset baik lancar maupun aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang bertahan selama 12 bulan. Jadi misalnya modal tertentu, dan aset tidak lancar ini dalam jangka panjang lah. Ya. Lalu di sini dijelaskan juga mengenai jumlah asetnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah satuannya dalam miliar rupiah, dan kita bisa melihat ini ada namanya catatan atau notes ya. Di bagian sini ada catatan atau notes. Di mana misalnya di sini kas dan setara kas ini catatan atau notes-nya 4. Artinya apabila teman-teman ingin melihat lebih lanjut mengenai kas dan setara kas ini, nanti bisa diakses di bagian bawahnya itu ada poin nomor 4. Begitupun dengan yang lainnya, piutang dan pembiayaan misalnya ada di poin nomor 7. Nanti di bagian bawah nanti teman-teman bisa melihat secara detail poin ini di poin nomor 7. Di sini ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Ini bisa tadi salah satu kita bisa gunakan untuk menghitung ROI atau ratio on equity tadi ya, bahwa perbandingan antara laba bersih dengan total aktivanya, yaitu total asetnya ini. ROA atau return on asset. Lalu di bagian bawah juga ada namanya masih di laporan posisi keuangan ini adalah liabilitas. Jadi dalam laporan posisi keuangan itu biasanya menyusun tentang tiga karakteristik tadi, yaitu aktivanya atau asetnya, lalu ada liabilitasnya, dan nanti ada ekuitasnya di bagian bawah. Nah, ini ada ekuitasnya ya. Ada ekuitasnya juga. Jadi kita lihat di sini bahwa ada namanya liabilitasnya atau kewajiban perusahaan untuk membayar atau hutang lah, hutang dari perusahaan itu. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Kita bisa lihat yang jangka pendek ini adalah hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan karena ini laporan tahunan. Dan jangka panjang ini teman-teman bisa melihat ada namanya liabilitas imbalan kerja. Nah, inilah yang saya katakan tadi sebagai contoh. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas imbalan kerja perusahaan untuk gaji pensiun misalnya. Itu kan
dihitung sebagai hutang bagi perusahaan karena nantinya akan dibayarkan ketika di masa yang akan datang ketika ada karyawan yang pensiun. Nah, itu sudah dihitung di bagian liabilitas jangka panjang ini. Oh, ada namanya ekuitas tadi. Ekuitas intinya adalah pengurangan antara aktiva dikurang dengan liabilitas. Dengan jumlah ekuitas kita lihat di sini adalah 186.763. Ya. Apabila teman-teman kurang percaya bahwa ekuitas itu adalah aktiva dikurang liabilitas, teman-teman bisa mengurangkan nilai aktivanya yaitu 351,958 tadi, 351,958 dikurang dengan liabilitasnya yaitu 165,195. Maka nanti pasti teman-teman akan mendapatkan nilai 186,763. Itu adalah ekuitas. Sehingga jumlah liabilitas dan ekuitas itu adalah 351,958. Nah, ini sebenarnya sama dengan ini ya. Sama dengan jumlah aset. Karena tinggal dibalik aja rumusnya tadi. Oke, lanjut. Selain laporan posisi keuangan tadi dan konsolidasian, ada juga laporan mengenai laba rugi perusahaan. Laporan laba rugi perusahaan, ada pendapatan bersih, lalu ada beban pokok pendapatan yang nantinya bisa menghitung 2 poin ini untuk menghitung BOPO tadi ya, beban operasional. Lalu ada laba bruto yaitu laba kotornya. Yang kita lihat laba sebelum pajak penghasilan adalah laba sebelum diberi pajak yaitu senilai 34,054. Lalu beban pajak penghasilan itu adalah pajak penghasilan dari intinya pajak perusahaannya yaitu 7,433 sehingga didapatlah laba bersih atau di sini disebut sebagai laba tahun berjalan senilai 26,621 dalam satuan miliar ya. Lalu ini ada pos-pos ini. Nah, nanti kan laba bersih ini yang kita gunakan untuk menghitung ROA dan ROE ya, atau return on equity and return on asset. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita lihat di laporan keuangan perusahaan. Apabila teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut mengenai hal ini saya sudah menyediakan link ya yang bisa teman-teman akses mengenai analisis rasio BOPO, lalu ada ROA, ROE, dan NIM. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penjelasan saya ini, mohon untuk diingatkan di kolom komentar maupun dimanapun ya. Pokoknya intinya teman-teman harus mengingatkan apabila ada kesalahan agar kita bisa sama-sama mengkoreksi dan sama-sama belajar bersama dari kesalahan itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.